Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom. Bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari bernyanyi bersama saudara. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama, come on. Hey, kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Hey. Wow. Sorakan, nyanyi. Haleluya. Good. Bab yang besar, amin. Mari terus memuji Tuhan, saudara. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan
lagi saudara. Katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Suatu Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Suatu Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Amin. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu yang besar Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang ajaib. Nama Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari angkat tanganmu saudara. Pejamkan matamu dan mulai arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Mari ucapkan syukur buat setiap hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Sama-sama saudara. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan kepadamu, sebab Kau baik, rancangan-Mu indah dalam hidupku. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Mari mulai angkat suaramu saudara. Mari mulai bersyukur, mulai menyembah Dia. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Engkau yang merancangkan masa depan kami penuh harapan. Oh haleluya. Terus naikkan syukur kita, sebab Dia baik. Dia yang merancangkan masa depan kita. Dia yang terus menyertai setiap kita. Anugerahnya besar. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sembah Dia.
terus memandang dia, saudara. Haleluya, haleluya. Bagai tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Kaulah Tuhan, Kaulah penjual, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah penjual, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Sebab kami berharga di mata-Mu Tuhan, Kau yang membentuk setiap kami. Mari sama-sama nyanyikan. Tanah liat dalam tanganmu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di berharga di matanya. Dia yang terus mempedulikan engkau, Dia yang membentuk setiap engkau, sehingga engkau menjadi bejana yang indah di hadapan Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah penjual, Kau memilihku dan membentukku.
nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Lakukan, Kaulah bertindak, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu. Katakan kemuliaan. Lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Engkau sang penjunan, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang membentuk setiap kami. Haleluya. Ku nyatakan kemuliaan-Mu. Ku nyatakan kemuliaan-Mu. Ku nyatakan sebab kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Engkau telah memilih setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Haleluya. Kami angkat hati kami sembah Engkau, Allah kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur, Engkau yang telah memilih setiap kami, Tuhan, menjadi anak-anak-Mu. Oh, mendapatkan anugerah-Mu yang mulia. Haleluya. Engkau yang telah memilih setiap kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Biar segenap hidup kami berkenan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Rencananya ajaib dalam hidup. Tuhan akan terus memakai setiap engkau untuk kemuliaan-Nya, saudara. Mari lembutkan hatimu. Mari terus katakan, Yesus ku percaya. Yesus,
di dalam kami. Haleluya. Shalom saudaraku, bagaimana keadaan setiap saudara? Saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa terjadi atas hidup saudara. Tuhan Yesus sangat baik dan sangat mengasihi setiap saudara. Jadi, jika saat ini kita juga masih dapat beribadah dan terus diingatkan agar kita selalu selaras dengan Tuhan, Dia baik untuk saudara. Nah saudaraku, menjelang kedatangannya untuk kali kedua, Tuhan Yesus itu mencari dan sedang mempersiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Artinya, saat ini merupakan masa-masa yang serius bagi kehidupan kita selama di muka bumi ini. Sebab saat ini adalah masa-masa persiapan yang akan menentukan masa depan kehidupan kekal kita, masuk surga atau neraka. Untuk itu saudaraku, selama masih ada kesempatan, biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri baik-baik untuk masuk dalam kekekalan. Jadi, jika saat ini kita masih diingatkan bahwa waktunya sudah sangat singkat, artinya saudara dan saya harus semakin giat membangun manusia rohani kita. Selama masih diberi kesempatan, selama masih diberi kesempatan, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sambil kita terus mempersiapkan diri, pegang janji Tuhan, dan terus berjalanlah bersama dengan Tuhan. Percaya dengan iman, dalam masa-masa yang semakin tidak menentu, dalam masa-masa yang semakin sulit ini, pemeliharaan Tuhan itu pasti dan akan terus terjadi atas hidup saudara. Seperti janji Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ini di Lukas 12 saudara, ayat 22, kemudian lompat di ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai." 29. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. 31. Tetapi, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah saudaraku, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dan lakukan. Saya sangat percaya, pemeliharaan Tuhan akan sangat sempurna. Mujizat demi mujizat yang tidak masuk akal, itu juga akan terjadi dalam kehidupanmu. Seperti dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang belum pernah kau lihat dengan mata, belum pernah dengar dengan telinga, belum pernah timbul dalam hati, itu semua disediakan untuk saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Nah saudaraku, untuk itu, ada hal-hal yang harus terus kita lakukan dalam menghidupi tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, yang harus terus kita lakukan adalah hidup berjaga-jaga. Tuhan Yesus di sini memperingatkan agar kehidupan kita itu selalu dalam keadaan siap sedia setiap saat. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus terus mengingatkan umatnya, mengingatkan saudara dan saya akan hal ini? Di penjelasan di Alkitab Hidup Berkelimpahan, saudara, itu dicatat, diingatkan, karena banyak orang, perhatikan, karena banyak orang itu mengaku menjadi Kristen atau anggota kerajaan sorga di atas muka bumi, tetapi mereka tidak mau memakai pakaian pesta. Nah, pakaian pesta yang dimaksud di sini adalah itu melambangkan kesiapan, memiliki iman yang benar pada Kristus, dan ketaatan yang terus-menerus. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita, banyak orang mengaku menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak siap. Mereka tidak memiliki iman yang benar pada Kristus, dan mereka tidak taat untuk terus-menerus. Firman Tuhan di Lukas 12
ayat 37a dan 40 mengingatkan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ayat 40, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 11 maksud saya juga mengingatkan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur pada waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Saudaraku, dalam hidup berjaga-jaga, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam hidup ini adalah bagaimana cara kita mengejar untuk mendapatkan dan mengelola uang. Kenapa, saudara? Karena uang atau mamon itu dapat membentuk dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan katakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Firman Tuhan juga mengingatkan di Lukas 12 ayat 15, saudaraku. Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, saudaraku, sebagai umat Tuhan, salah satu pesan yang Tuhan Yesus itu peringatkan di hari-hari terakhir ini, yang harus kita waspadai adalah masalah cinta uang dan ketamakan. Ketamakan di sini, saudara, berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Jadi, orang tersebut tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tendensi orang yang prioritas utamanya itu mengejar, atau hidupnya itu mengejar kekayaan, dia tidak akan pernah puas akan apa yang dia miliki saat ini. Selalu aja merasa kurang, dan selalu ingin lebih, dan lebih. Lama-lama, saudara, secara sadar tidak sadar, uang, mamon, kekayaan, ketamakan itu mengikat dan menguasai hidup orang tersebut. Alkitab menyebutkan bahwa tamak dalam mengejar kekayaan adalah sebagai penyembahan berhala. Saya ulangi, Alkitab mengatakan bahwa tamak dalam mengejar kekayaan adalah sebagai penyembahan berhala yang menimbulkan perhambaan dan akhirnya kebinasaan. Ini merupakan rintangan, saudara, terhadap keselamatan kekal kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus terus memperingatkan setiap saudara saya, memperingatkan umatnya sepanjang zaman, apalagi saat ini, saudara, dalam masa-masa seperti saat ini,
kita diingatkan dan disuruh untuk sungguh-sungguh terus hidup berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. 1 menit depan, 2 menit, nggak tahu. Lukas 12 ayat 20-21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kemudian ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Di sini firman Tuhan itu memperingatkan kita. Ini perlu kita tangkap baik-baik. Dari ayat-ayat di atas, saudara, kita harus tangkap sungguh-sungguh pesan peringatan Tuhan. Jika dalam hidup ini, coba kita cek dalam kehidupan kita. Jika dalam kehidupan ini, kita jadikan kekayaan duniawi itu menjadi hal utama yang dikejar, maka saya mau katakan, firman Tuhan katakan, kita akan binasa selama-lamanya. Yang Tuhan mau adalah, yang Tuhan mau, saudara dan saya lakukan adalah, kita terus dalam kondisi hidup berjaga-jaga. Menaruh prioritas utama hidup kita adalah mengejar Tuhan. Yang mau katakan amin. Hal yang kedua, apa yang harus terus kita lakukan dalam menghidupi tahun paradigma yang baru ini? Yang kedua, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudaraku, di sini Alkitab Hidup Berkelimpahan itu mencatat kata kerja mencari itu menunjuk terjadinya keasikan terus-menerus ketika mencari sesuatu atau berusaha sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Ciri dari orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah orang-orang yang selama hidupnya atau dalam hidupnya selama di muka bumi ini itu lebih mengutamakan untuk mengejar harta sorgawi, yaitu perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang sorgawi, yaitu firman-Nya, kehadiran Tuhan, kekudusan Tuhan, dan hubungan kita dengan Dia. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya kita kembali pada kekekalan, yaitu surga. Di sini saya akan berikan contoh. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa, saya katakan. Kehidupan pertobatannya ekstrim. Yang dari awalnya dia membunuh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang percaya. Akhirnya dia ketemu Tuhan. Waktu dia ketemu Tuhan, dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi, saudara? Kehidupannya berubah. Cara pandangnya berubah. Cara pikirnya berubah. Yang dia kejar selama sisa hidupnya, sejak pengenalan Kristus, itu adalah surga. Tuhan Yesus menyenangkan dia. Di 2 Korintus 4 ayat 7-11, saudara. Apa yang dia tulis di situ? Dikatakan begini. Tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah liat atau tubuh yang fana ini, saudara, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Saudara coba catat, dia perhatikan ya. Sebab kami, Rasul Paulus dan kawan-kawan pada waktu itu yang masih hidup, itu terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya apa? Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Kalau kita perhatikan di sini, saudara, wow,
Ini proses untuk Rasul Paulus ini luar biasa dalam mengikuti Yesus. Sejak dia ketemu Tuhan Yesus, dia mau sungguh-sungguh melayani dia, mau menyenangkan dia. Rasul Paulus itu banyak sekali mengalami segala hal yang tidak enak. Penderitaan maupun aniaya itu datang silih berganti. Tetapi apa yang terjadi? Hatinya terhadap Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dia tersungguh-sungguh mencari dan mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia sungguh-sungguh mengejar dia, sungguh-sungguh mau menyenangkan dia. Sikap hati dan pernyataan yang sama seperti di ayat-ayat selanjutnya. Ini juga harus kita miliki, saudara. Seperti Rasul Paulus, ini juga harus kita miliki. Di ayat 16, 204 ayat 16 sampai 5, pasal 5 ayat 1. Dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Wow, luar biasa ya. Sudah ngalamin penderitaan, aniaya karena Kristus. Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami itu diperbaharui dari sehari ke sehari. Dan dia katakan begini, kalau orang yang terus memandang pada Yesus, dikatakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, atau tubuh yang fana ini kita mati, saudara, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, ini luar biasa ya. Luar biasa. Mengalami penderitaan aniaya, gak tawar hati. Tetapi mereka menganggap semua ini ringan. Karena apa? Dibandingkan dengan kehidupan kekal selama-lamanya di sorga. Yang sementara di muka bumi ini gak ada artinya, saudara. Di muka bumi cuma sebentar, kita cuma transit. Tapi selama-lamanya itu di sorga. Dan kalau kita bisa menaruh hati dan pikiran kita kepada suatu tujuan, ketemu Tuhan Yesus, tinggal bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di sorga, artinya apa? Kita juga akan memiliki hati yang sama seperti Rasul Paulus. Penderitaan kami ini ringan, meskipun aniaya, penderitaan ringan dibandingkan dengan kekekalan, gak ada artinya. Nah, saat ini Tuhan juga sedang mencari umat yang memiliki sikap hati seperti Rasul Paulus, yang mau mengarahkan mata hati, kekuatan untuk sungguh-sungguh terus mengejar kerajaan Allah. Suatu umat yang berjanji dan melakukan untuk kuat setia sampai akhir. Dan umat ini juga berjanji dan berkata, apapun yang terjadi, berapapun harganya, prioritas hidupnya akan terus diarahkan ke surga untuk mengejar harta surgawi. Bukan hanya kepada hal-hal yang di bumi. Dan mereka bisa berani berkata, meskipun ada konsekuensi, akan juga mengalami banyak aniaya maupun penderitaan, karena Kristus yang harus ditanggung selama hidup di muka bumi ini. Karena apa? Karena saudara melakukan firman Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang disebut akan menjadi kaya di hadapan Allah. Untuk itu saudaraku, selama kita berada di jalurnya Tuhan, selama kita berada di dalam tudung kemuliaan Tuhan, jangan khawatir untuk hidupmu. Jangan khawatir untuk hidupmu. Seperti janji Tuhan, jika kita mencari, mengejar Tuhan dengan hati yang tulus, maka segala berkat dan kepenuhan janji Tuhan itu akan saudara alami di bumi dan masuk surga. Yang percaya amin. Mari saudara, saat ini yuk janji di hadapan Tuhan untuk terus hidup berjaga-jaga. Set fokus hidup kita
mencari kerajaan Allah dengan setia dan taat sampai akhir. Ayo, lakukan bagian kita. Dalam masa-masa persiapan ini, lakukan bagian kita. Dan teruslah percaya, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan setiap saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Firman Tuhan di Ulangan 30 ayat 9-10. Firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang pada nenek moyangmu dahulu. Ayat 10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah dan ketetapan yang tertulis dalam kitab Taurat ini, maka apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kalau kita melakukan hal ini, mendengar suara Tuhan, berpegang pada perintah ketetapan Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, maka Tuhan berjanji, Dia akan melimpahi engkau dalam segala kebaikan. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat pasti berhasil. Yang percaya katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.